Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Oke, pada seri video ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai pengelolaan hama terpadu. Dan untuk video ini kita akan fokus untuk menjawab mengapa harus PHT. Jadi pertanyaan yang banyak keluar di benak kita, mengapa sih harus PHT? Nah, jadi secara politik dan hukum, PHT ini merupakan satu-satunya kebijakan pemerintah yang ada di Indonesia dalam kegiatan perlindungan tanaman, di mana hal ini tertera di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Kemudian, di dalam era globalisasi ekonomi, PHT memperoleh dukungan kuat dari komunitas internasional dan juga pasar global. Namun, pemasyarakatan PHT di Indonesia dirasa masih sangat kurang. Masih banyak petani, akademisi, peneliti, dan juga pihak industri dari kelompok masyarakat lain yang belum mengerti alasan mengapa harus menerapkan dan mengembangkan PHT dalam praktek budidaya tanaman. Banyak faktor internal dan juga eksternal yang menjadi pendorong penerapan PHT secara nasional, terutama dalam rangka menerapkan prinsip dan program pembangunan nasional berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Nah, jadi mengapa harus PHT? Nanti kita coba uraikan satu persatu jawaban daripada pertanyaan tersebut. Alasan yang pertama, karena kegagalan pemberantasan hama konvensional. Sampai saat ini masih banyak petani dan masyarakat yang mengartikan pengendalian hama sama dengan penggunaan pestisida kimia. Apabila diketahui bahwa tanaman budidaya terganggu atau terserang hama, biasanya petani akan langsung mencari pestisida untuk disemprotkan pada tanamannya. Kekhawatiran akan datangnya serangan hama mendorong petani melakukan tindakan pencegahan dengan penyemprotan pestisida secara terjadwal. Penyemprotan dilakukan pada waktu tertentu atau pada tingkat tumbuh tanaman tertentu tanpa mempertimbangkan kondisi populasi hama di lapangan. Jadi yang ditakutkan oleh para petani kita adalah kehadiran hama tanpa memandang bagaimana kondisi hama tersebut, populasinya apakah memang harus mendapatkan perlakuan penyemprotan pestisida atau cukup dibiarkan. Tanpa mempertimbangkan itu, para petani di kita itu terus menyemprotkan pestisida yang tadi disemprotkannya secara terjadwal, bisa berdasarkan usia ataupun kondisi tumbuhan itu sendiri, bukan berdasarkan kondisi dari hama yang menyerang. Petani yang masih kurang mengetahui teknik penyemprotan dengan benar dan bijak sering menyemprotkan pestisida melebihi dosis atau konsentrasi anjuran dengan frekuensi yang tinggi. Jadi penyemprotan pestisida itu kadang tidak dilakukan dengan bijaksana. Tapi yang harus kita ketahui bahwa pemberantasan hama konvensional tersebut sangatlah tidak efektif dan efisien dalam mengendalikan hama sasaran. Di samping itu juga menimbulkan resiko besar bagi kesehatan dan lingkungan hidup. Kemudian dari sisi teknik pengendalian hama, penggunaan pestisida kimia yang berlebihan dapat menimbulkan kasus ketahanan hama terhadap pestisida, terjadi resurgensi hama, dan juga letusan hama sekunder. Kemudian alasan yang kedua, kesadaran akan kualitas hidup dan lingkungan hidup. Hasil positif yang diperoleh program pembangunan nasional juga diikuti dampak negatif bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Jadi di sini ada efek yang berbanding terbalik antara suksesnya program pembangunan nasional dengan keberadaan dari dampak negatif bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Salah satu dampak negatif adalah pencemar lingkungan, baik di dalam tanah, air, udara, sehingga kualitas lingkungan semakin menurun. Pestisida sebagai bahan beracun termasuk bahan pencemar yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sifatnya sangat beracun serta relatif bersifat persisten di lingkungan.
Residu pestisida yang ditinggalkan dapat menjadi masalah bagi lingkungan dan juga kesehatan manusia. Berdasarkan hasil monitoring, residu yang dilaksanakan oleh peneliti dari laboratorium lembaga-lembaga penelitian dan direktorat pemerintah menunjukkan bahwa saat ini residu pestisida hampir ditemukan di setiap tempat di lingkungan sekitar kita. Nah, residu pestisida telah dapat dideteksi di dalam tanah, di air minum, air sungai, air sumur, udara. Kemudian residu juga terdapat di makanan yang sehari-hari kita konsumsi, seperti sayuran maupun buah-buahan. Nah, kesadaran masyarakat nasional, termasuk juga masyarakat global, akan perlunya perlindungan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, semakin mendorong penerapan dan pengembangan PHT oleh petani. Jadi penggunaan pestisida itu hanya akan menimbulkan adanya residu, baik itu di lingkungan maupun juga di makanan yang kemungkinan kita konsumsi. Nah, sehingga masyarakat itu mulai sadar akan pentingnya kualitas hidup dan juga lingkungan hidup yang sehat dan bebas dari residu pestisida. Kemudian alasan selanjutnya ini adalah berkaitan dengan pola perlindungan tanaman. Di mana dalam usaha budidaya tanaman atau usaha petani dalam melaksanakan budidaya tanaman ini selalu berhubungan dengan permasalahan hama tanaman, di mana dalam siklusnya itu biasanya melalui 5 tahap. Yang pertama ada tahap subsisten, di mana tahap ini merupakan tahap permulaan. Sebagian besar petani mengusahakan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun kerabatnya dalam budidaya tanaman. Petani jarang menggunakan masukan produksi modern seperti pupuk, pestisida kimiawi sehingga tingkat produktivitasnya masih rendah. Apabila terjadi serangan hama, cara pengendalian yang dilakukan biasanya secara mekanik, secara fisikal, atau secara budidaya tanaman. Kemudian tahapan yang kedua itu adalah tahapan eksploitasi, di mana pada tahap ini usaha tani telah berkembang, lahan kemudian menjadi sangat luas, tujuan utamanya adalah memperoleh produksi yang tinggi. Kemudian produksi ditujukan untuk pasar di dalam dan juga di luar negeri. Tujuan tersebut mengakibatkan penggunaan teknologi modern semakin intensif. Pestisida merupakan teknik utama memberantas hama tanpa memperhatikan keadaan populasi hama di lapangan. Pada mulanya diperoleh produksi tanaman yang baik sehingga petani semakin terdorong untuk terus meningkatkan penggunaan pestisida dan masukkan produksi modern lainnya. Jadi di sini sudah ada peningkatan tahapan subsisten ke eksploitasi, di mana untuk tahap subsisten semuanya masih tingkat konvensional, di mana pengendalian pun secara mekanikal ataupun fisikal. Sedangkan ketika masuk ke tahap eksploitasi, karena tujuannya sudah berubah, sudah lebih luas, maka di sini sudah mulai melibatkan teknik-teknik modern dan juga menerapkan pestisida. Nah, setelah tahapan ini kemudian masuk ke tahapan selanjutnya, itu tahapan kritis. Di mana pada tahapan kritis, setelah beberapa waktu petani berada pada tahap eksploitasi, semakin dirasakan bahwa untuk memperoleh hasil pengendalian yang sama, diperlukan penggunaan pestisida yang semakin sering dengan dosis penyemprotan yang meningkat. Jadi pada tahap kritis ini sudah dirasakan bahwa pengendalian hama dengan pestisida kimiawi itu ternyata masih kurang efektif sehingga diperlukan peningkatan atau intensitas penyemprotan. Sehingga di sini penyemprotan menjadi tidak terkendali dan dilaksanakan dengan cara yang tidak bijaksana. Sehingga di sini muncullah peristiwa-peristiwa dampak dari pestisida atau efek samping dari pestisida, sehingga di sini terjadi resistensi, kemudian resurgensi, kemudian letusan hama sekunder, sehingga biaya pengendalian yang dikeluarkan ini semakin meningkat dengan keuntungan real yang diperoleh semakin menurun. Kemudian tahapan yang selanjutnya itu adalah tahapan bencana, di mana tahap kritis yang berkelanjutan akan mengakibatkan masuki tahap bencana. Pada tahap ini, usaha pengendalian hama dengan pestisida sudah tidak lagi mendatangkan keuntungan karena biaya pembelian pestisida semakin tinggi, tetapi serangan hama tidak semakin berkurang, bahkan justru meningkat. Jadi ketika sudah bencana, bukan hanya
penurunan keuntungan, tapi bisa jadi ini sudah masuk ke tingkatan kerugian. Petani sudah berusaha meningkatkan frekuensi dan dosis penyemprotan, bahkan melakukan pencampuran beberapa jenis pestisida, tetapi tetap tidak berhasil. Akhirnya petani ataupun perusahaan pertanian bersangkutan menyerah dan menutup usahanya, dan kata lain bangkrut, maka pindah mengusahakan komoditas pertanian lain karena budidaya tanaman tersebut sudah tidak mendatangkan keuntungan. Namun apabila mereka mengusahakan tanaman baru dengan cara yang sama, mereka akan mengikuti pengalaman yang sama pula. Jadi kita tarik benang merahnya, di mana untuk pola perlindungan tanaman itu dimulai dari tahap subsisten, kemudian eksploitasi, tahap kritis, dan tahap bencana. Dan kalau prosesnya terus-terusan seperti itu, maka ujung-ujungnya adalah kerugian. Nah, untuk menghindari siklus yang sama, maka kemudian masuk ke tahap berikutnya, tahap selanjutnya yaitu tahap pengendalian terpadu. Nah, apabila petani ingin berhasil dalam mengusahakan tanamannya, sasaran produksi dan peningkatan penghasilan tercapai, serta setelah belajar dari pengalaman pahit sebelumnya, maka akan mau menerapkan PHT. Dengan menerapkan PHT, petani merasakan manfaat dan keuntungan yang optimal dari usaha taninya. Jadi ketika menerapkan pengendalian terpadu, ini bisa menghindari tahap kritis, kemudian juga menghindari tahap bencana. Menurut Dr. Smith, urutan tersebut tidak selalu secara legal dilalui oleh petani atau pengusaha pertanian, karena ada yang mungkin langsung ke tahap kedua atau ketiga, mungkin juga dua tahap berlangsung bersama, di mana untuk negara-negara berkembang dianjurkan untuk tidak mengikuti urutan dan tahapan tersebut. Sebaiknya langsung menuju ke tahap terakhir, yaitu ke PHT. Hal ini disebabkan adanya fase kritis dan bencana akan mendatangkan dampak yang sangat membahayakan kehidupan petani dan juga masyarakat luas. Nah, jadi itu hubungan dengan pola perlindungan tanaman, salah satu alasan kenapa kita harus PHT. Nah, kemudian untuk alasan selanjutnya yaitu berhubungan dengan kebijakan pemerintah, di mana pemerintah telah menetapkan PHT sebagai kebijakan dasar bagi setiap program perlindungan tanaman. Kebijakan ini telah dilegalisasi tentunya melalui program pemerintah sejak Pelita 3 itu sampai sekarang. Dasar hukumnya sudah jelas, di mana PHT di Indonesia adalah melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman. Nah, berdasarkan pada program pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, serta dukungan politik dan hukum dari pemerintah, tidak ada alasan apapun untuk tidak menerapkan dan mengembangkan PHT. Dan kemudian alasan kelima, kenapa harus PHT, yaitu adalah peningkatan daya saing produk. Di mana dalam era globalisasi, konsumen hijau semakin menguasai pasar global maupun domestik. Konsumen hijau adalah konsumen produk pertanian yang menghendaki produk pangan yang aman bagi kesehatan dan lingkungan, termasuk bebas dari residu pestisida kimia. Konsumen akan berani membeli produk yang diinginkan dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada produk-produk non-PHT. Dengan demikian, petani yang menerapkan PHT dan mampu menghasilkan produk-produk PHT akan memiliki daya saing dalam hal kualitas produk serta keamanan bagi kesehatan dan lingkungan dibandingkan dengan petani yang tidak menerapkan PHT. Petani dapat memiliki nilai tambah dari produk-produk PHT yang mereka hasilkan. Nah, jadi itu adalah alasan-alasan mengapa kita seharusnya memang sudah sadar dan mau menerapkan serta mengembangkan PHT. Semoga pertanyaan mengapa harus PHT ini sudah terjawab dengan penjelasan-penjelasan yang tadi kita jelaskan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi awal dari pemasyarakatan PHT di lingkungan kita sendiri. Oke, untuk
pembahasan mengenai mengapa harus PHT kita akhiri dan sampai jumpa di video lain berkaitan dengan PHT itu sendiri. Salam lestari, salam konservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.